Atika Karina Ragil dengan NIM 2023-28191. Halo, nama saya Nurjana Andi dengan NIM 2023-28061. Halo, nama saya Wayarni dengan NIM 2023-28031. Halo, perkenalkan nama saya Lili Suryani dengan NIM 2023-28139. Halo, saya Nadia Fandi dengan NIM 2023-28165. Nama saya Warisni dengan NIM 2023-28035. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alda Sari dengan NIM 2023-28341. Halo semuanya, perkenalkan saya Atika Karina Ragil. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu rekrutmen dan seleksi. Kedua hal ini penting banget karena menjadi langkah awal perusahaan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai kebutuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis rekrutmen. Yang ketiga, memahami tahapan dalam proses seleksi. Dan yang keempat, menjelaskan pentingnya rekrutmen dan seleksi dalam organisasi. Jadi, mari kita mulai pembahasannya. Halo, saya Nurjana Andi. Teman-teman tahu tidak apa sih itu rekrutmen? Jadi, rekrutmen adalah proses mencari, menarik, dan mendapatkan calon karyawan yang memiliki kemampuan dan kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuannya supaya perusahaan punya banyak pilihan kandidat terbaik sebelum menentukan siapa yang akan diterima. Contohnya, ketika perusahaan membuat pengumuman lowongan kerja lewat Instagram, LinkedIn, website resmi, atau datang ke kampus lewat job fair. Itu termaksud proses rekrutmen. Jadi singkatnya, rekrutmen itu tahap mencari orang yang mau dan mampu untuk bergabung ke perusahaan. Saya Wayarni. Apa sih jenis-jenis rekrutmen? Jenis-jenis rekrutmen ada dua, rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen internal. Rekrutmen internal berarti perusahaan mencari calon karyawan dari dalam organisasi itu sendiri. Contohnya dengan promosi, mutasi, atau rotasi jabatan. Misalnya, seorang staf yang berprestasi dipromosikan menjadi kepala bagian. Adapun kelebihan dan kekurangan rekrutmen internal. Yang pertama, lebih hemat waktu dan biaya. Dua, karyawan sudah kenal dengan budaya dan sistem kerja perusahaan. Dan yang ketiga, meningkatkan semangat kerja karena ada peluang naik jabatan. Kekurangannya yaitu yang pertama, pilihan kandidat terbatas. Dua, bisa menimbulkan rasa iri antar karyawan. Dan yang ketiga, kadang ide baru kurang muncul karena semua orang sudah terbiasa dengan sistem lama. Saya Lili Suryani, saya akan melanjutkan penjelasan tentang rekrutmen eksternal. Jadi, rekrutmen eksternal adalah proses mencari calon karyawan dari luar perusahaan. Biasanya dilakukan lewat iklan lowongan kerja di media sosial, situs karir, job fair, kerjasama dengan universitas, atau menggunakan jasa lembaga perekrutan atau headhunter. Adapun kelebihan dan kekurangan dari rekrutmen eksternal. Yang pertama, perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja baru dengan ide segar dan pandangan yang berbeda. Yang kedua, meningkatkan peluang untuk menemukan kandidat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan posisi. Adapun kekurangannya, yang pertama, prosesnya butuh waktu dan biaya lebih banyak. Yang kedua, karyawan baru perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan. Jadi, baik rekrutmen eksternal maupun internal sama-sama penting, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Saya Nadia Fandi. Kalau rekrutmen adalah tahap mencari calon, maka seleksi adalah tahap memilih siapa yang paling cocok. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih itu seleksi? Seleksi adalah proses menilai dan menentukan calon karyawan yang memenuhi kriteria perusahaan agar bisa diterima bekerja. Tujuan seleksi adalah memilih orang yang tepat di posisi yang tepat. Berikut tahapan umum dalam proses seleksi. Guys, ada 5 tahapan umum dalam proses seleksi. Tahapan yang pertama yaitu adalah seleksi administrasi. Teman-teman tahu nggak apa itu seleksi administrasi? Jadi, dalam seleksi administrasi, mereka akan mengecek berkas lamaran, ijazah, sertifikat, dan pengalaman kerja. Yang kedua yaitu tes kemampuan atau psikotes. Dalam tes kemampuan dan psikotes, mereka akan menilai kemampuan teknis dan kepribadian calon karyawan. Yang ketiga yaitu wawancara atau interview. Dalam wawancara atau interview, mereka akan menggali kepribadian, motivasi, dan kecocokan pelamar dan dengan budaya perusahaan. Untuk tahapan yang keempat adalah
tes kesehatan. Dalam tes kesehatan, mereka akan memastikan bahwa calon karyawan dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani. Dalam tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir adalah penawaran kerja atau offering. Dalam tahapan ini adalah tahapan akhir di mana kandidat yang lolos akan diberikan surat penawaran kerja. Contohnya, di perusahaan startup, biasanya ada tes online dulu, baru kemudian wawancara lewat Zoom sebelum penentuan akhir. Saya Warismi, kenapa rekrutmen dan seleksi sangat penting? Proses rekrutmen dan seleksi sangat penting karena menentukan kualitas sumber daya manusia di perusahaan. Kalau perusahaan salah memilih orang, dampaknya bisa serius. Misalnya, produktivitas menurun, konflik kerja meningkat, atau pelanggan tidak puas. Jika prosesnya dilakukan dengan baik, manfaatnya besar banget seperti 1. Perusahaan mendapatkan karyawan yang kompeten dan berkualitas. 2. Produktivitas dan efisiensi kerja meningkat. 3. Lingkungan kerja jadi positif. 4. Menghemat biaya pelatihan dan rekrutmen ulang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa rekrutmen dan seleksi bukan sekedar mencari orang, tapi tentang membangun fondasi sumber daya manusia yang kuat untuk masa depan perusahaan. Saya Aldasari, saya akan menutup pembahasan kali ini. Dari penjelasan teman-teman tadi bisa kita simpulkan bahwa rekrutmen adalah proses mencari dan menarik calon karyawan, sedangkan seleksi adalah proses menilai dan memilih siapa yang paling sesuai untuk diterima bekerja. Kedua proses ini saling berhubungan dan sangat penting dalam memastikan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan juga berkualitas. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kami tentang rekrutmen dan seleksi. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam dunia bekerja.